Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada pembahasan fisiologi hewan tentang sistem endokrin ya. Sistem endokrin untuk bahasan kita kali ini. Yang kemarin sebelumnya ialah sistem saraf ya. Masih sama dengan sistem saraf. Sistem endokrin juga bekerja hampir sama dengan sistem saraf, yaitu untuk menanggapi rangsangan ya, atau melanjutkan impuls ke dalam sel dari lingkungan luar, rangsangan kepada targetnya apa ya. Jadi untuk sistem koordinasi juga ya. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf membentuk sistem neuroendokrin ya. Kemarin kalau saraf ada neurotransmitter itu ya, senyawa kimia yang bisa menjulurkan impuls itu ya. Kemudian fungsi utamanya mengendalikan metabolisme ya, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Jadi ada metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, lemak, dan sebagainya, pertumbuhan ya, reproduksi. Jadi ini hampir semuanya ya dikendalikan oleh sistem endokrin. Merupakan sistem kelenjar buntu ya. Tidak ada saluran buntu ya, tidak ada saluran terusnya di kelenjar buntu. Tidak seperti pembuluh darah ya. Ini kelenjar buntu yang mana sekretnya atau senyawa kimianya disebut hormon ya. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan istilah hormon. Contohnya hormon adrenalin. Untuk apa mungkin kalian sudah paham itu ya. Hormon testosteron, hormon progesteron, itu dihasilkan dari kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran ya. Tidak memiliki saluran, ngikut, tidak punya saluran khusus ya, seperti pembuluh darah ya, tapi ngikut ke dalam pembuluh darah. Oke. Perbedaan dengan sistem saraf ialah endokrin lebih banyak bekerja dengan transmisi kimia ya. Kalau saraf kan ada kimia, ada fisik, kemarin kan gitu. Kemudian sistem endokrin memperlihatkan respon yang lebih lambat ya, tidak secepat saraf dalam menanggapi dan meneruskan rangsangan ya, tetapi lebih lambat karena dia hanya berupa senyawa kimia yang tidak punya saluran atau dari kelenjar buntu itu ya. Jadi mekanismenya endokrin yaitu hormon sampai pada organ sasaran target dari awal sekret ya, adanya rangsangan dari luar atau rangsangan bentuk apapun itu akan mengeluarkan sekretnya berupa hormon masuk ke dalam sirkulasi darah kepada masuk ke sel target, kemudian ada aksi ya. Aksinya harus bagaimana? Setiap hormon nanti aksinya berbeda-beda gitu ya. Contohnya ini. Ini sel penghasil hormon endokrin ya. Adanya suatu rangsangan dikeluarkan masuk ke dalam pembuluh darah ya, kemudian menuju ke sel target. Nah, di sel target ini nanti ada reseptor yang mengenali hormon tersebut ya. Nah, contohnya ini ada rangsangan pada sel mas yang ada sel mas ini ya, ada rangsangan. Kemudian ini hormonnya nama histamin. Histamin akan masuk ke dalam pembuluh darah ke sel lambung akhirnya. Yang mana histamin itu menimbulkan pada lambung peningkatan asam lambung, berarti pada lumen
targetnya perut, ya. Nah, yang pada yang mana nanti hasil akhirnya ya dilepaskan asam lambung ini. Nah, ini mungkin apal, asal lapar, kemudian sampai sel mas itu pada tomat itu ya, dia mengeluarkan histamin untuk menanggulangi rangsangan, kemudian langsung menuju ke pembuluh darah, akhirnya ke sel targetnya, histamin akan ditangkap oleh reseptornya. Di sini ada perubahan transport itu ya, ion ya, dan energi yang sudah dihasilkan atau energi yang digunakan, kemudian hasil akhirnya ini. Nah, misalkan kita lihat bikin lapar tuh ya, ya, kemudian saking bikin laparnya sampai ngiler ya, kadang-kadang kita pada perut, lambung itu bisa perih banget karena lapar. Nah, itu kan peningkatan asam lambung meningkat. Nah, karena kita melihat rangsangan itu, ya ini peran dari ini histamin. Oke ya. Kemudian yang sistem endokrin itu yang dimaksud sebenarnya ada 3 jenis ya. Tapi gini, yang melewati senyawa kimia ya, melalui transmisi melalui senyawa kimia ya, ada yang namanya parakrin. Kalau parakrin ini sel mengeluarkan sekret ya untuk sel di sebelahnya, tangkapan untuk sel di sebelahnya. Jadi ini yang terkena rangsangan, kemudian sekretnya dikeluarkan dan langsung diterima oleh sel sebelahnya, itu parakrin. Ada namanya autokrin ya, itu sel menerima rangsangan kemudian diteruskan untuk dirinya sendiri, autokrin ya. Yang kita pelajari sekarang endokrin. Ini sel ini menerima rangsangan ya, sel ini menerima rangsangan, kemudian sekretnya dikeluarkan berupa hormon, kemudian masuk ke pembuluh darah ya, ke pembuluh darah itu ya, sampai ke sel target, itu namanya endokrin ya. Jadi ada parakrin, autokrin, sama endokrin. Kalau parakrin dari sel yang terkena rangsangan tadi, ada rangsangan ke sel sebelahnya di sekitarnya. Kalau autokrin untuk dirinya sendiri ya, autokrin untuk dirinya sendiri, endokrin itu untuk sel yang lain yang jauh ya, harus melewati pembuluh darah itu. Sel neurosekretori ya, neuro saraf sekretori yang mengeluarkan tadi ya, hormon. Itu ada yang sel endokrin sejati, ada 2, sel neurosekretori dan sel endokrin sejati. Sel neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf, berfungsi sebagai hormon. Contohnya sel saraf pada hipotalamus, pendengar hipotalamus. Kemudian ada sel neurosekretori yang melepaskan hormon atau yang disebut neurohormon dalam sirkulasi darah dan kemudian menuju sel target ya. Jadi tugas kalian ya, pertama mencari jenis-jenis sel neurosekretori apa saja ya. Diingat, tugas pertama mencari sel jenis-jenis neurosekretori, fungsinya untuk apa dan bagaimana cara kerjanya. Oke, tugas pertama dikumpulkan di Google Classroom. Oke ya, bentuk PDF. Kemudian ada sel endokrin sejati ya, sel yang benar-benar berfungsi sebagai hormon. Contohnya kelenjar endokrin ya, dapat ditemukan pada hewan yang memiliki sistem sirkulasi. Ada yang tidak ya, kayak kelas insekta itu dia tidak punya pembuluh ya. Darah moluska itu tidak ada sistem hormonal ya, tidak ada kelenjar endokrin. Jadi ya, kalian tugas yang kedua yaitu membuat tadi sel endokrin apa saja ya, terletak di kelenjar apa, di organ apa, fungsinya untuk apa ya. Itu tugas kedua. Nah, ini contohnya
kelenjar endokrin. Human endocrine system, ada kelenjar paratiroid, ya, ada kelenjar timus, ada kelenjar tiroid, ya, ada kelenjar pituitari, ada kelenjar pineal, ya, ada yang pada organ reproduksi pada ovarium wanita, pada testis pada pria, kemudian pada kelenjar adrenal yang di atasnya ginjal, kemudian ada di pankreas, ada yang di kelenjar ini kalau kelenjar endokrin. Ini kelenjar endokrin, ya, endokrin. Ini jangan dibayangkan ya, yang wanita, yang cewek-cewek jangan dibayangkan terlalu banyak ya. Oke. Yang ini neurosekretori. Nah, sudah saya kasih bocoran ya. Ini kelenjar hipotalamus, ada anterior, ada nanti punya posterior gitu ya. Apa aja? Nah, silakan dicari. Oke. Nah, klasifikasi hormon, ada hormon steroid. Steroid itu hormon yang dihasilkan ada senyawa lemaknya, lipidnya. Tentunya testosteron, estrogen, progesteron, kortikosteroid, vitamin D3. Jadi ada senyawa lemaknya steroid. Ya. Makanya ada yang bilang, "Wah, ini kelemon." Ini kayak dosen ini ya. Kelemon kok kayak so mana misalnya kenapa? Karena terlalu penumpang lemak, testosteron terganggu bisa jadi. Ya, estrogen, progesteron pada wanita ya. Testosteron kan untuk pematangan testis gitu ya. Nah, oke. Kemudian itu steroid lemak. Kalau sekarang hormon peptida, ada komposisi senyawa proteinnya. Tentunya hormon hipotalamus, angiotensin, insulin, somatostatin, gastrin, glukagon, parathormon, ya. Kemudian hormon protein besar, ada hormon pertumbuhan, prolaktin, liquid hormon, FSH, ya, volatil hormon, ya, TSH. Nah, hormon-hormon ini tugas yang ketiga, tolong dicari fungsinya untuk apa, ya. Kemudian ada hormon turunan tirosin, ada adrenalin, ada hormon tiroid, T4. Ini juga sama, tolong dicari, tugas ketiga, ya. Kemudian zat kimia menyerupai hormon, ada bradikinin, histamin, renin, kinin, prostaglandin, eritropoietin, hormon thymic. Ini juga dicari, tugas keempat, ya. Jadi ini hanya pengantar. Video ini pengantar untuk memberikan tugas ya sebetulnya, ya, biar kalian juga tahu, tidak hanya mendengarkan dari saya, hafal fungsinya untuk apa saja, ya. Tugas secara individu. Oke. Nah, ini ya jenis-jenisnya. Kelenjar endokrin ini pituitari, pada lobus anterior, perut tengah, posterior, apa hormonnya? Ada hormon pertumbuhan, ada ACTH, tryptopin, gonadotropin, prolaktin, NH-FSH. Nah, ya. Sini. Ini salah satu, ini sudah jenis hormon, kalian tinggal mencari ini fungsinya untuk apa, gitu ya. Ya, oke. Ini organnya ada di mana saja. Reseptor hormon pada membran. Jadi endokrin dari sel yang terkena rangsangan melakukan sekret hormon masuk ke dalam darah dan nanti akan diterima oleh reseptor sel target hormonnya, ya. Kemudian mengaktifkan protein G. Kemudian adenosiklase merubah ATP menjadi CAMP, ya. Kemudian CAMP ini akan merubah protein kinase menjadi aktif. Kemudian sehingga mengaktifkan protein regulator, terjadi tanggapan biologis. Tentunya untuk hormon epinefrin, ya.
ATP menjadi CAMP. Nah, kemudian nanti memproduksi glukosa dari glikogen. Nah, jadi epinefrin gunanya memproduksi glukosa dari glikogen. Jika pasokan glukosa dari glukogen dari mana? Nah, glikogen bisa dari sel penyimpanan glikogen. Di glukosa from dari glikogen. Jadi bagaimana jika orang itu kekurangan glukosa yang hanya ada glikogen, bagaimana glikogen berubah menjadi glukosa untuk kepentingan ATP. Nah, gitu ya. Itu kalau pada membran. Kalau pada sitoplasma baru masuk ke dalam sel dengan mudah. Di dalam sel berkaitan dengan sitosolik pada sitoplasma. Baru masuk ke dalam sel dengan molekul pengembangnya. Bedanya dengan yang membran tadi, kalau membran berarti dia tidak permeable. Kalau ini permeable, kalau yang ini permeable ya, permeable langsung masuk saja melewati sel, membran sel dengan mudah, ya, tanpa perlu reseptor pada membran sel. Kemudian di dalam cairan sitoplasma itu pada sitosoliknya berkaitan dengan reseptornya. Oke. Yang diubah melalui peristiwa yang tadi di atas tadi yaitu apa? Ada aktivitas enzim berubah. Kemudian ada pengaktifan transport aktif, ya, ion, jenis kation, anion maupun ATP. Kemudian pembentukan protobulus, ya, dan pengubahan aktivitas metabolisme. Nah, kayak hormon steroid, ya. Hormon steroid menempel pada RNA polimerase, ya. Jika tidak ada hormon steroid, tidak akan terjadi transkripsi. Nah, seperti ini. Nah, kurang hormon steroid, tidak kurang untuk metabolisme DNA. Artinya jika tidak ada hormon steroid, tidak bisa membentukkan protein tertentu. Nah, itu tentunya ya. Oke. Bagaimana translasi DNA sudah saya jelaskan ya dulu waktu genetika. Semoga masih paham. Oke. Ini juga perubahan transport untuk ini terjadi pada sel otot. Ya. Ada norepinefrin masuk, kemudian ATP buat CME aktif, ini menyebabkan aktin dan miosin bergerak atau kontraksi gitu ya, atau lagi melepaskan sarkomasikular melepaskan Ca2+. Ini proses untuk misalkan gerak aktif gitu ya. Oke, ini pengantar dulu untuk sistem endokrin ya. Lanjutannya setelah kalian menyerahkan tugas tadi minggu depan insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.